ketemu kita apa. Lah sampean kalau nggak punya nyali ketemu apa juga nggak seneng ketemu rai napa? Seneng. Kita ini kan naif, menamun seneng pengirat tapi ra siap napa? Ra siap ketemu. Jek seneng yang perapatan jagungan, terus jek seneng delok TV itu kan lucu. Bukan kalau terangkan malah. Jadi kalau baleni malah Nabi Nuh niku maksudno. Begitu juga ke Nabi Hud, Nabi Soleh, ngantos Nabi Isa. Ketika Nabi Isa niku berlebihan, beliau itu niku terkenal agama cinta kasih, terus sampai terkenal nak ditabuk pipine kiri, dikekno sing kanan, nak ditabuk sing kanan, dikekno sing kiri. Sehingga kezaliman atau kesalahan atau kemungkaran itu sampai tidak kelihatan mungkar karena Nabi Isa tidak kelihatan anti, tidak kelihatan apa? Anti. Sehingga ekornya seorang nabi atau mendiamkannya seorang nabi itu dikira iya, dikira apa? Iya atau dikira ada apa-apa. Sebab itu ya terus rancu antara kebenaran, kesalehan, kezaliman itu rancu. Lan niki kula nyuwun nggih sing teng jamaah mriki. Meskipun kita mungkin tidak sampai destruktif, tidak sampai merusak gamane orang, itu tetap menunjukkan kalau kita ingkar. Ya kalau kita napa? Ingkar. Niki penting kula aturaken. Minimal dimulai dari menutup diri. Niki rungokno tenan niki fatwa sensitif ya karena ini urusan nahi mungkar. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan la taqumus saatu, ini riwayatnya Imam Ahmad. Saya baca hadis itu sampai nangis karena Nabi cek pesen ngeten la taqumus saatu hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Sebagian riwayat innallaha ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi, barokai bumi sampai wong dolim tidak dikatakan apa? Dolim. Begini misalnya contohnya, kita ini kan tidak cukup punya perda, tidak cukup punya kekuasaan misalnya untuk menutup prostitusi. Kalau kita destruktif nanti urusan dengan polisi, tapi kalau sampean tidak engkar itu nanti dikira tidak apa-apa. Misalnya begini contoh paling gampang, masyarakat itu tentu banyak yang salah, mungkin sebagian mereka banyak yang zina, banyak melakukan prostitusi. Tapi selama orang yang nakal itu disebut lonte WTS, itu ada pengadilan sosial sehingga mereka secara kultur masyarakat disingkirkan atau paling tidak dihujat, dijauhi, paling tidak punya kasta yang rendah karena bahasanya masih disebut lonte atau WTS. Tapi sekali bahasa ini rubah karena dianggap hak pribadi, hak asasi, atau dulu zaman Harmoko malah disebut wanita harapan. Memang bahasa kesantunan itu ya penting juga, tapi kalau bahasa santun itu berlebihan nanti menutup yang mungkar. Orang kesebut nopo mungkar itu bahaya, nanti akan menjadi campur aduknya hukum. Sehingga ketika kita tidak bisa mencegah prostitusi, paling tidak dengan bahasa-bahasa tetap bahasa-bahasa kasar tadi, orang-orang nakal tetap mendapat kesan yang rendah. Tapi sekali kita mendiamkan itu atau tidak ingkar, maka akan dikira tidak apa-apa. Itu tadi, misalnya seks bebas disebut hak asasi manusia. Maling copet dianggap kreatif, wong nopo kreatif. Jadi sing kecopetan wong bodoh, sing kasil nyopet pinter. Perkara tuh misalnya, paham ya? Nanti koruptor juga gitu, saya bisa korupsi karena aparat bodoh. Sehingga wong pinter berhak mendapatkan sesuatu, sing bodoh berhak ketipu. Nanti ruwet. Mana Kanjeng Nabi ngendikan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa biyadihi bilisani, kalau tidak itu ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi itu minimal ada kepastian hukum. Kalau itu tidak baik, ya, itu sesuatu yang buruk. Meskipun ya itu tadi, meskipun saya ulang-ulang dan saya ini bertanggung jawab sampai kersane Allah Subhanahu wa taala, saya ulang-ulang, seorang ulama atau seorang kiai juga harus selalu memberi harapan bahwa orang seburuk apapun, lonte seburuk apapun, pezina seburuk apapun, tetap duwe hak tobat dan tetap dipanggil-panggil Allah untuk nopo tobat. Tapi hukum tetap loh, tapi sampean juga harus memberi harapan. Sekali sampean tidak memberi harapan, itu juga sampean sebagai ulama salah, termasuk ulama isu, karena sampean menutup rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Niki rungokno tenan. Mun malane jenengan ngikhlasno kula sebagai ulama, sebagai guru, tetap ikhlasno kula sinau. Saya jangan ngandel kula rasa grudak-gruduk sowan. Gunane sowan kula niku ora barokah. Mergo tak larang, berarti sampean malah kriminal, Pak. Malah apa? Kriminal.
Golek kiai-kiai sing gelem disuwani kan malah enak. Mergo kula niku tetap mikir ya, tetap mikir. Yang menjaga khazanah agama itu siapa kalau ndak orang alim? Kalau kitab ya kelar tuku, iso maca. Mungkin sampean problemnya kan iso tuku, ora iso maca. Kadang ya ora iso tuku, ora iso maca. Oh itu yang terbanyak. Jadi jangan kira saya muji yang melarat iso maca, ora iso tuku. Ndak, kebanyakan juga ada iso maca, ya ora iso tuku. Dan yang suka juga dolim, tuku mobil 100 juta kuat, kon tuku Ihya ra gelem. Padahal Ihya paling regane pinten? Paling 200.000. Niku pun edisi terbaik, kemudian edisi. Kula niku Ihya ini mulai Darul Fikr sampai Darul Kutub Al Ilmiyah sampai cetakan Bandung gak ada. Saya itu kitab-kitab Indo itu minimal punya 3 naskah. Jadi kalau yang sitok durem itu 2 naskah. Saking seneng saya pada ilmu. Bagi pulau nu wong alim, jadi nganti sensitif gitu. Aku wong alim nganti ra paham, jadi salah cetak. Nak toh ra paham nyerah paham. Nak toh ra paham nyerah paham tenan. Kula nu peka. Kok iso kok nganti ra paham masalahnya apa? Nanti kan aneh, cara kula kan. Oh biasanya baik-baik saja hubungan saya dengan Ihya, dengan Ghazali kan. Wah aneh, ada yang salah mesti itu. Dan saya yakinnya karena saya tidak punya problem ilmiah, tidak punya problem sorob atau nahwu, mau nanggu golek makna kayak tahu itu maknonan kan kitab balas. Santri alumni nak rapati ngalim, iman mondok nakal itu terus golek koncone sing dhisik sergep makna. Kok iso ngono ya kok ngiyai Padahal kok hasil melepuk itu untuk duit wakil, kok hasil menjual kekiainannya sudah untuk duit wakil. Ya tapi tetap aja makna roh. Itu begini ya, ini penting. Kenapa saya ceritakan naskah banyak? Itu penting sekali. Yaitu tadi, misalnya saya contohkan di Quran. Quran itu sebagian redaksi itu mama anaka Allah tasjud. Apa yang menghalangi kamu tidak sujud. Ada yang mana'aka antas juda, yang satu pakai la, yang satu tidak pakai la. Itu kalau orang yang pengalaman ibtila ala kasroti kalamil Arab ya. Ini macam kalau nak ngaji di mana-mana saya tunjukkan kealiman saya. Ini bukan urusan sombong. Biar mengintervensi atau menpresur yang tidak alim jangan banyak ngomong fatwa. Makanya ini tak niati intimidasi. Amdan. Napa? Amdan, sengaja. Ini tidak sombong, ini keharusan saya sebagai orang alim. Jadi sampean jangan salah paham, ini tidak sombong, keharusan saya sebagai orang alim harus begitu. Coba orang alim mensopan, buatan derek-derek, buatan ngertos. Orang alim menyebin tuh, kan tidak mungkin orang kayak saya ditanya, Gus, iddahnya orang kalau ditalak itu berapa? Ya harus saya jawab. Kalau ditalak, mindawatil khed salah satu apa? Kuru. Kalau dia hamil, ya wa ulatul ahmal ajaluhun ayaduna apa? Hamlatul. Harus jelas. Kalau dia Aisyah, ya harus apa wala ya isna minal mukhid inirtabtum fa iddatuhunna salah satu napa asyur. Harus dijawab. Kok boten ngertos. Kowe nek umune ra ngerti iku padha karo mengabaikan informasi ini Jibril ning Nabi Muhammad. Quran diturunno itu untuk dingertikan. Jika kita yang ngerti bilang tidak ada itu uljima bil jamin minan nar. Orang alim ditanya ilmu kok dia kitman. Dia tidak menjawab itu uljima bil jamin minan nar. Itu juga orang alim yang ngaku bodoh. Nah sama yang ngaku bodoh apa itu sah sekali. Kalau saya itu memang nggak boleh. Memang harus ngaku ngalim, bukan sombong, memang harus begitu. Allah biasa ketemu profesor kemarin rapat dengan profesor, yang bukan profesor diundang bukan ngulodok. Karena saya ada ke profesor, aku bilang, andai kan ada gelar di atas profesor, mungkin saya itu mendapat gelar itu. Saya bilang. Ini bukan urusan sombong, karena ini diskusi fikih. Kemarin diundang para profesor fikih di Jogja, itu yang tidak profesor diundang saya tahu. Mendiskusikan apa kitab-kitab fikih masalah waktu masih bisa dipakai. Itu ada orang Inggris, ada orang Belanda. Karena problem kitab fikih kayak Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu semua waktu kan mengerujuk sama khatul istiwa. Kebetulan Nabi di Mekah dilewati khatul istiwa, katulis tiwa. Kita di Indonesia kebetulan dilewati katulis tiwa. Sehingga kita tidak punya masalah dengan takbir-takbir fikih. Misalnya waktu subhi dimulai dari Tulu'ul Fajri Shodiq sampai Tulu'ul Syamsi. Nanti waktu srengenge zuhur mulai Mailus Syamsi. Nanti asar cara toha dilusek mislahu terus luas sidik mergo ghairu dilil istiwa sing urusane toha iku ilmu enteng-enteng urusane toha wong kok waktu ngasar entek dimulai hurufus syams
Itu nak cara wong kutub utara kutub selatan, jak bakas srengenge iku aneh. Ini hukum aneh. Wong srengenge ora ono mbok bokas-bakas. Karena di kutub utara kutub selatan ra ono napa? Srengenge. Bokas-bakas lucu. Jadi andaikan sampean ngaji Fathul Mu'in ning kutub utara kutub selatan dianggap edan. Mergo bokas-bakas srengenge. Srengenge ora. Paham ya? Sehingga sekarang itu penting ketika globalisasi itu teman-teman saya yang studi banding di Inggris, yang sekolah di Inggris itu cerita apa di Inggris itu puasa sampai 16 jam. Kadang siangnya panjang sekali sampai 16 jam. Itu para dokter-dokter fikih, profesor fikih itu cerita. Nanti itu memang selama ini ada misalnya kitab-kitab yang dikarang orang sekarang kayak Bajuri itu Syarat Takrib itu masuk dikarang orang sekarang karena yang ngarang itu Rektor Al-Azhar era sekitar 1200-an. Berarti baru kemarin, sekarang kan baru 1433 nih 1433 itu kalau kayak Imam Bajuri itu sekitar 1200-an itu menangi era Al-Azhar modern tuh. Beliau pernah rektor Syekh Bajuri itu. Ada yang baca Bajuri, ada yang baca Bajuri itu baru kemarin, seperti Anah itu juga baru kemarin. Buatan sampean bener ngertos, nak kula nu wong alim sing di sana tenan ora kok sampean awur-awuran pribon oh. Wong kula mamang betul, iso ngiyai iku menarike krana hizibe mandi apa krana macane akeh. Karena kita jalan minta seorang alim kok sing ngaji akeh, jumlah maca pengasihan, paham? Dadi ora krana ngalim tapi krana maca napa? Pengasihan. Curang napa? Curang. Mestine kiai menarik mergo ngalim, ora kok mergo maca napa? Pengasihan. Yang curang, cara kula niku curang. Gak fair. Orang ngalim kok menarik itu gak fair, cara kula mboten fair. Ya kecuali nak sing diomongno sing ringan-ringan itu ora apa-apa. Itu memang sudah dibahas. Misalnya daerah yang cara keluar mataharinya tidak kayak Mesir. Tentu konteksnya saat itu Mesir karena ngarangnya di Al-Azhar di Mesir. Itu menjadi mengacu akrobil bilad, negara terdekat secara matla, secara apa? Karena sekarang itu kita punya masalah besar ketika era GPS terus era sekarang. Ini kalau terang norin. Ben sampean ngaji, ben boten kesasar, ben ngaji ilmiah. Fikih yang sampean baca kayak Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahhab. Itu kan ya itu tadi kita ini secara giyo adalah sama dengan Mekah, sama-sama dilewati apa? Khatul Istiwa. Sehingga kita memang tidak punya masalah ketika ono takbir tulu samsi, huruf samsi sama saja. Coba andaikan sama orang Afrika kutub utara atau kutub selatan. Sering ini dibokas-bakas barangnya rata ono kok. Bokas-bakas. Padahal di sana sekarang ya banyak juga seorang muslim, banyak sekali sekarang. Di Inggris juga gitu, misalnya siang sampai 16 jam. Sekarang tuh kalau nanti ya, dari Jakarta niku jam 12 tepat. Niku moro Mekah teng Jeddah. Niku normalnya kata kru pesawat itu kan 10 jam. Berarti normalnya kalau jam 12 sampai sana itu jam 8. Jam pinten? 8 malam, nggih. Jam pinten? 8 malam. Ternyata sudah terbang 10 jam landing di King Abdul Aziz jam 5 sore. Sebelum matahari terbenam. Ya karena terpaut 4 jam, kita dengan Mekah terpaut pinten? 4 jam. Jadi sudah terbang 10 jam tetap aja ana urung matahari urung buka. Makanya kalau kita mengikuti tulu samsi huruf samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya ngalor ngidul ngetan kula. Lha boten iki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini, paham ya? Jam 2 malam mau imsak jam 4 terbang saja ke Arab Saudi. Engkok nang kono jek muangan terus. Engkok wayahe buka mau Indonesia. Lewat ini cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib kayak Mu'in itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul istiwa. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai anda diundang dan itu sudah tepat. Paham ya? Tak pikir itu sudah benar. Undang-undang jenengan itu sudah benar. Jadi, nah artinya ini cerita balik itu loh. Misalnya kalau mikir ngotot sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya sampean. Ulama apa sinau mbok ganggu, mbok perkara jaluk napa?
pangestu njuk jeneng jeneng ana sapa bapake ngono tak ra padha wae. Ini memang perlu didiskusikan. Dan sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak Bahaya pakai ukuran bintang saja. Jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang. Dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir. Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan misalnya sekarang subuh jam 4. Jam 5 padang, kadang sampai jam setengah 5. Yaitu yang disebut yukawiru laila ala nahar wa yukawiru nahara alal. Kalau bintang itu kan wabinajmihum yahtadun. Selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis napa? Bintang. Bujur bintang, garis bintang. Jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan. Karena memang sekarang Islam itu mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu. Di sini ngelihat jam 9 itu kipernya cek ngiyar-ngiyar kena napa? Sering ini. Kono-kono awan. Di sini uang yang kau nak berbengi ni kene saat dunia gini apa? Bengi. Saat ini orang tahu. Sampai nak delok terawih dengan Arab, jadi dia gitu. So, uang Arab kusuk-kusuk. Nak terawih nanti jam lurus. So jadi sopo ngarap kusuk-kusuk. Nanti jam lurus nengke. Nih udah kau jam lu yang biasa lah. Ya sini orang kok jadi terawih nanti jam itu. Mau nanti orang sahur cek terawih. Ada nama. Oh kan ada yang bodoh. Repot. Itu kali wong bodoh yakin dari ono wali atau jumatan di Indonesia. Mergo jumatane nang Mekah iku wong wali buento, wali atau ngaji. Neng kene jam 1 Jumatan, nang Mekah jam 10. Apa jumatan mbek buyute. Sini dengan Mekah nu terpaut 4 jam. Jadi nak muni jam 1 bar Jumatan ning Mekah, iku goblok-gobloke wong. Mergo ning Mekah jam pinten? 10. Iku ora ono napa? Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodoh ngandel pisan. Dadi partai bodoh. Partai napa? Nah, cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rada masuk akal, senajan to bodoh di masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan? Engko Gus, Jumatan engko nang Mekah. Nak muni ngene cek rada ilmiah. Nak muni wis bar kan ketok. Mau bodoh banget to. Merokak. Lho nak muni engko kan cek ilmiah to. Ijek apa? Ilmiah. Senajan to ya bodoh nih. Karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu tidak mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang, Jumatan, isu umumnya wong. Di sekolah itu Jumatan gitu biasa. Ya kok gurih, kayak umumnya wong kan syaratnya kok umumnya wong. Ya termasuk kok gurih kayak umumnya no. Oh. Ya sudah begitu. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, ya orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso lagi 5 jam, misalnya jam 11 ya atau jam 10 jam 10 lah dia orang Indonesia, seret orang Indonesia. Puasane orang genep 12 jam dari Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya memang sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam, orang Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan itu. Kok Jakarta jam kali 12, Jidan jam setengah 5 jam 5 tenan. Iki cek ono srengenge. Niku buka apa tetap ngenteni surup? Lah sampean kepengin selamat ya gak resiko ya ngenteni surup, tapi sing walian wong Arab ora Indonesia. Pasane urung genep 12 jam misalnya kayak kurang 5 jam untuk Indonesia habis napa? Buka. Atau misalnya sampean saiki sampean wong Bojonegoro sugih, wis sampeyan wis lesu terbang pro NTT. Atau pro Jepang kan wis napa? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Apa? Nah, itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kalau diwakili, dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, sebagai kalau diundang, itu memang penting untuk didiskusikan, sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu geosistem itu tahu betul posisi masing-masing, sehingga ulama itu sudah tidak bisa nebak-nebak. Sampai ingat masalah kiblat dulu agar madhep ngulon dianggap mesti bener.
Sekarang tuh terpaut 2 cm dimasalahkan. Karena kok iso wae madhep Bu Meksiko Bu madhep. Karena kalau di sini terpaut sekian senti nanti antar negara. Iku sholat masa madhep Ka'bah sebelum madhep Mesir penari perut waktu. Memang sekarang masalah betul semenjak GPS, semenjak ada teknologi GPS, semenjak ada keahlian astronomi falak tentang yauma rasdil napa kiblat. Itu kelihatan sekali memang sekarang yang keliru. Misalnya di bulan Februari jam 2 atau 3 itu matahari tepat di atas Ka'bah, tanggal sekian, lama di atas Ka'bah sekian. Itu memang sekali yang keliru betul, paham ya, no? Sehingga ya sudah begitu. Nah, biasanya kita ini kan sholat asal madhep. Saya sendiri kalau sholat ya karena asal madhep ngulon atau apa. Tapi saya secara ilmiah sebenarnya protes. Secara ilmiah memang bisa tepat. Kalau sekarang tuh bisa apa? Tepat. Sehingga kemarin Depak itu kan semua masjid se-Indonesia kan distandarkan ya kiblatnya. Tapi ya sebagian ulama memang menentang. Kalau menentangnya karena ilmu tidak apa-apa. Itu bagus. Makanya Abu Hanifah itu termasuk orang yang longgar. Jadi maksudnya Ka'bah itu Masjidil Haram. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Padahal Masjid Haram saiki luas, jadi cara meleset ke Ka'bah ya cek kena pager-pagere. Lho mboten sementing mlesete ora ado-ado untuk Mesir misalnya itu. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, Masjidil Haram muradan bi Makkah. Sementing orang muni Timur Tengah apa-apa. Tapi ini penting kalau aturakan sehingga tidak menjadi polemik. Jadi monggo yang kepengen detail gitu monggo. Tapi yang kepengen detail berlebihan itu secara ilmu matematika ya goblok. Kalau guru saya Kiai Maimun termasuk yang menentang detail. Mbah Mun termasuk yang menentang detail. Saya sendiri itu yang menentang detail. Cuma saya dengan alasan yang terlalu detail itu juga goblok. Misalnya kamu pakar Rasdul Kiblat, pakar GPS. Dia pakar apa? GPS. Ya kalau nggak sering guyon sampai sing tukang ukur, kalau kiai tetap dimintai konsultasi. Logikanya gini, Ka'bah itu luasnya sekitar berapa? Ono 12 meter? 15 ya? 15 meter. Nah ingin tepat berarti semua bangunan masjid itu luasnya nggak boleh 15 meter. Kalau melebihi 15 meter, bentuknya masjid kudu cekung. Paham ya? Kalau ingin tepat nopo Kak? Apa? Jadi sing 15 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 15 meter kudu mulai melingkar. Paham ya? Apa wani Depak gawe aturan ngono? Kula teman-teman Bang. Kula yo ora nyangka Gus, nek ana ulama sing kritis kok jenengan. Wah Gus, iku gak cangkem elek. Lho iku ora cangkem elek. Maksudnya nak padha-padha. Ya kula baleni nak Ka'bah 12 meter. Yang 12 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 12 meter kudu mulai cekung. Karena sekali melebihi setengah meter atau 1 meter dari arah lurus berarti dia mesti gak nabrak Ka'bah, paham ya? Apa wani ke fatwa semua masjid kudu napa? Cekung. Jare pegawai Depak cangkemmu lho iku ora urusan. Sakniki malah dadi santriku. Mboten resmi lah ngaji ya Gus kula bae kula ya pancen ambek ulama kudu ngaji kula. Jadi sebetulnya itu sama. Jadi kalau yang terlalu fanatik persis Ka'bah itu juga nanti masalah. Yaitu bentuknya yang 12 meter atau 15 meter oke, tetap lurus. Tapi yang lebih dari itu kudu napa? Cekung. Malah ana bare itu diskusi. Paham ya? Malah ruwet toh. Malah ini cara kula, sementing malaikat Jibril roh ke Patib wis nulis pokoke kaya pas salat wis dimaklumatkan mustaqbilal kiblat. Sementing sono catetane kemudian apa mustaqbilal sedok Meksiko Allah. Niatnya apa mustaqbilal kiblat. Jadi cara kula niat iku pancen bener jare ulama fikih darani sunat. Tapi dalam konteks sekarang cara kula wajib. Ben jelas pengumumannya napa jelas. Ini pokoknya catat malaikat kula muni mustaqbilal kiblat. Lha mergo gak mungkin kula yakin Tuhan ora tau mikir detail ngeten mboten. Karena trik mubaligh itu pokoknya ngomong mustamiin dengar senang. Niku pokoknya triknya. Kalau di kanca mubaligh teng Yogyakarta niku dia itu Muhammadiyah, dia mubaligh laris dia. Itu kalau pidato di musola-musola itu, ibu-ibu tahu doanya pengajian. Nopo Pak Yai?
Bismika Allahumma ahya. Wa bismika napa? Ini padahal dia itu Muhammad ya. Dia teman dekat saya.